Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Lah, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Ya, video di awal tadi ialah contoh dari teks anekdot. Jadi, kita di sini akan membahas materi mengenai anekdot. Pertama, pengertian anekdot. Apa itu anekdot? Menurut KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot ini bersifat menyindir. Jadi, dapat diartikan teks anekdot ini ialah sebuah cerita lucu yang ditulis dan dilihat berdasarkan kisah nyata yang biasanya digunakan untuk menyindir. Biasanya menyindir orang-orang ternama, seperti tadi di contoh video awal. Baik, selanjutnya apa sih ciri-ciri teks anekdot? Jadi ada beberapa ciri-ciri teks anekdot. Pertama ialah mampu menghibur. Jadi teks anekdot ini bersifat mampu menghibur dan dapat membuat tertawa. Lalu yang kedua ialah memiliki sifat menggelitik. Nah, hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya ialah memiliki sifat menyindir. Nah, sama seperti yang ada di pengertian tadi, jadi teks anekdot ini memiliki sifat menyindir, dapat bersifat menyindir lah. Baik, selanjutnya bisa jadi mengenai orang penting. Nah, karena berdasarkan kisah nyata, maka tak lupa juga ada orang-orang penting yang dapat menjadi alasan sebuah teks anekdot tercipta. Selanjutnya, memiliki tujuan tertentu. Jadi teks anekdot ini memiliki tujuan tertentu ketika ia diciptakan. Nah, yang terakhir, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, namun berdasarkan realitas. Ada struktur teks anekdot. Pertama ialah abstrak. Abstrak dapat dilihat di sini. Iya, baik. Selanjutnya ialah orientasi. Orientasi juga dapat dilihat di sini. Lalu yang ketiga ialah krisis. Krisis dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya ialah reaksi. Reaksi dapat dilihat di sini. Selanjutnya ialah koda. Koda ini yang terakhir. Struktur yang terakhir dan dapat kalian lihat juga di sini. Ya, baik. Sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.